Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Febriana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Makassar dengan prodi Pendidikan IPS. Nomor UKG 2018001211493 dan nomor pokok mahasiswa 2290184953330. Saya mempraktekkan pembelajaran di SMP Negeri 2 Amlapura, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dengan materi skala prioritas dan kebutuhan. Mari salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Baiklah. Apa kabarnya? Baik. Masih semangat ya? Masih. Coba kalau masih semangat, saya pengen dengar suaranya ya. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke, udah berarti semangat karena menggema ya. Suaranya menggema. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyi dulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Tahu kan apa artinya nasionalisme? Apa itu nasionalisme? Rasa cinta tanah air. Tepuk tangan buat kita ya. Ya, udah bagus ya. Nah. Hop, ya. Oke. Nah, karena sudah nyanyi, sudah semangat juga. Oh iya, saya belum absen, kita absen dulu. Ada yang tidak masuk temannya? Ada siapa aja ya? Gung Rama. Edit. Yamuna. Yamuna lagi ke perindapan ya? Coba street food. Oke. Nurdina juga ya. Kalau Nurdina kemana nih? Naik haji ya Nurdina? Oh izin. Oke. Ada yang masih ingat nih pembelajaran sebelumnya? Kita sudah belajar tentang apa? Interaksi antar wilayah. Apa aja ya interaksi antar wilayah? Selanjutnya kita akan belajar tentang skala prioritas. Oke. Apa sih artinya skala? Ada yang tahu artinya skala nggak? Skala nih, kalian kan sering ya mendengar skala. Ada di mana biasanya skala? Di peta. Peta. Terus apa lagi? Prioritas skala. Pasti kalian sering dengar. Apa itu prioritas? Sesuatu yang lebih penting atau diutamakan. Misalnya Cahya nih ya. Cahya menjadi prioritas utama orang tuanya nggak kira-kira? Oh enggak. Nah, prioritas itu adalah sesuatu yang diutamakan ya. Karena Cahya merupakan anak sematawayang misalnya ya. Anak satu-satunya laki-laki tampan pemberani. Nah, sehingga dia menjadi prioritas utama kedua orang tuanya. Disekolahkan di sekolah yang bagus. Oke, nah sekarang kita belajar tentang skala prioritas dan kebutuhan. Pernah nggak kalian mendengarkan atau pernah menerapkan tidak dalam kehidupan kalian skala prioritas? Sering? Contohnya apa yo?
Lapar. Lapar, oke. Beli barang. Semua pasti punya Shopee ya di keranjangnya ya? Di HP-nya? Keranjangnya sudah 99 plus? Oh belum, oh ada yang sudah. Nah, dari sekian banyaknya 99 plus barang di keranjang Shopee kali. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dengan menggunakan ketelitian dan pemikiran kritisnya. Jadi kita dituntut untuk berpikir kritis, menyusun kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Oke, dengan status dan perannya dalam kehidupan serta merancang cara kegiatan ekonomi yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Chandra seleb TikTok misalnya. Nah, kira-kira kebutuhannya apa kalau dia adalah seorang selebgram atau seleb TikTok? Kuota, HP ya, HP. Jangan sampai sudah menggunakan filter yang mendukung, ternyata HP-nya tidak mendukung sehingga grafik menyilaukan ya, atau grafik kematian ya kalau kalian nyebutnya ya. Oke. Sakit mata nanti yang lihat ya. Oke, ini adalah gambaran sekilas tentang skala prioritas kebutuhan ya. Jadi untuk mempertimbangkan kalian menyusunnya, itu yang pertama adalah tingkat urgensi. Ada yang tahu artinya tingkat urgensi? Iya, kepentingannya. Penting nggak? Gitu ya. Urgent itu dari bahasa Inggris artinya penting. Yang kedua adalah kemampuan diri. Nah, punya uang nggak? Benar ya. Kira-kira kalau mau beli iPhone ada kesempatan yang dimiliki. Contohnya apa nih kesempatan? Adit misalnya. Nah, kesempatan yang dimiliki untuk beli iPhone ada nggak? Ada misalnya ya. Ya. Jangan. Itu bukan kesempatan. Pertimbangan masa depan. Contohnya apa? Berguna apa tidak? Benar. Kira-kira beli HP iPhone tuh berguna nggak? Kalau untuk seleb TikTok kayak Chandra ya berguna dong ya, karena untuk mendukung gitu ya, untuk mendukung gitu. Nah, oke, sekarang saya mau kalian tulis di buku atau di kertas ya. Kelihatan? Nah, berikut adalah sebuah wishlist atau daftar keinginan dari seseorang, gitu ya. Nah, siapakah dia? Di sini sudah saya tampilkan. Ntar dulu kok tidak mau di zoom ya. Nah, di sini dah. Nah, ini dia orangnya adalah bernama Angelica. Oke ya. 18 tahun, hobinya adalah dance dan menyanyi. Oke. Cita-citanya adalah menjadi seorang dokter. Kira-kira kalau 18 tahun dia sekarang kelas berapa ya? Kelas 3 ya. Kelas 3 SMA. Oke. Nah, di sini dari wishlist ini kita bisa tahu tipikal Angelica itu seperti apa ya orangnya. Nah, ya zoom ya. Yang pertama yang dia inginkan adalah sepatu kerja impian, ya, sepatu. Jadi ini adalah daftar keinginannya ya. Terus ada dress di sini karena dia mau liburan. Terus di sini ada buku-buku tentang kedokteran karena dia cita-citanya menjadi dokter. Jadi daftar dalam keinginannya termasuk buku-buku berisi tentang ilmu kedokteran. Lalu ada skincare ya, otomatis ya, karena cewek. Dia ada gadget dan restoran yang ingin dia kunjungi. Gadget ini iPhone ya, iPhone. Lalu ada laptop. Nah, laptop untuk kuliah. Nah, karena kemarin seperti yang kita tahu ya, ada gempa ya. Ada gempa di mana? Cianjur. Nah, itu banyak sekali memakan korban. Nah, dia ingin menjadi relawan korban bencana. Nah, ini adalah Maldives. Oke. Maldives ini adalah daftar tujuan dia berlibur. Ya, wishlist keinginan dia berlibur. Ternyata di sini ada catatan lagi ke gereja Yerusalem. Jika dia membuat skala prioritas akan menjadi seperti apa? Oke, silakan tuliskan di kertas tersebut.
Oke, menurut kalian ya. Menurut kalian skala prioritasnya. Ya, apa yang harus dia beli terlebih dahulu? Apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu? Oke ya. Oke, silakan ditulis di kertasnya. Ayo tulis dulu dari yang paling harus dia beli. Ya. Dari yang paling harus dia beli. Kurang lebih seperti ini daftar skala prioritas dari Angelica ya. Jadi di sini adalah barang yang harus dia beli terlebih dahulu sampai ke yang tidak usah dibeli gitu ya. Terus ada tujuan atau kegiatannya. Dan di situ ada terkena. Oke ya, jadi akan seperti ini skala prioritasnya Angelica. Kira-kira barang mana sih yang terlebih dahulu harus dia beli sampai ke tujuan atau kegiatan dia yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Oke, barang, oke, handphone. Terus setelah itu laptop kira-kira penting nggak? Iya, untuk kuliahnya kan ya. Oke. Nolong orang, bakti sosial. Gereja, pergi ke gereja tadi. Oke, boleh. Oh, berarti ini dari daftar yang paling pengen dia beli. Harus dia beli. Oke. Sekarang kita bahas dulu bersama-sama nih ya. Oke, dari skala prioritas. Ya. Oke, barang apa yang harus dia beli terlebih dahulu? Buku. Iya, buku ya. Karena dia bercita-cita menjadi dokter. Oke, dokter. Yang kedua, barang apa yang harus dia beli? Laptop apa HP? Kenapa HP Adit? Untuk berkomunikasi dan menunjang keperluan pendidikan. Baju? Skincare, oke. Skincare itu penting ya bapak-bapak. Skincare itu penting untuk para ibu-ibu, itu penting banget ya. Oke, selanjutnya setelah skincare apa? Karena kan masih tahap kuliah, bukan belum kerja. Tahap kuliah, oke. Berarti dress, baju dulu ya, dress ya. Oke, oh ya, di sini ada sticky note kecil membeli perlengkapan kuliah. Nah, berarti dia harus ditaruh di mana nih? Di buku. Sebelumnya apa? Sebelum apa?
Sesudah buku. Tapi kalau buku kan juga Kira-kira di manakah letak membeli perlengkapan kuliah nih? Sebelum buku? Yakin? Tidak. Berarti di mana? saya sebelum Menurut kalian apa sih perlengkapan kuliah itu apa aja? Kos-kosan, tempat tinggal. Ya, perlengkapan. laptop kan kalau misalnya kita beli buku itu dengan keterbatasannya, kalau laptop itu kan bisa nyari di internet lebih banyak, lebih luas gitu. Oke, oh berarti bisa menggunakan laptop terlebih dahulu ya? Oke, berarti boleh ya, ditaruh di sini ya. Berarti perlengkapan kuliah di sini ya. Setelah laptop ya. Oke, tadi kan ada ke gereja, dia pingin ke gereja Yerusalem. Jadi kalau orang Nasrani ya, Kristen itu mereka beribadahnya ke Yerusalem. Ya. Kalau orang Islam ke Mekah. Hindu? India ya? Oh, nggak ada. Oke. Oke, tergantung kepercayaan. Kembali fest, lalu jadi relawan, jadi melakukan bakti sosial. Nah, kira-kira mana ya yang harusnya dilakukan terlebih dahulu? Bakti sosial, oke. Baru jadi terkenal. Oh, terkenal ya, oke, terkenal. Karena kan bangun di page itu bakti sosial. Oke, nanti bisa jadi konten ya, bisa jadi konten. Oke, liburan. Terus beribadahnya terakhir? Adanya awalnya Oh, awalnya harusnya. Salamnya uangnya udah habis, baru bakti sosial apa yang dipakai uangnya? Oke. Oke, berarti terkenal dulu ya? Terkenal dulu. Oh, biar ada income, oke. Bener ya, oh jadi konten kreator terkenal. Terus? Bakti sosial. Atau jadi relawan ya. Setelah itu? Ke gereja. tapi kalau misalnya bakti sosialnya habis soalnya ke gereja itu. Oh, ngonten lagi. Berarti kalau ini udah habis balik lagi ke sini ya, ngonten. Terus balik lagi, cari duit lagi ya. Cari uang. Nah, terakhir liburan. Liburan. Oke. Restoran kan kita bisa makan ya. Oke, berarti ini yang terakhir nih, restoran. Iya. Sambil menikmati, oke. Oke. Cara untuk menentukan sebuah skala prioritas nih ya. Yang pertama, nah penting, mendesak, penting dan mendesak, oke ya. Berarti lakukan sekarang, yang harus dilakukan sekarang, nih ya. Yang kedua ada tidak penting tapi mendesak. Nah itu berarti dia harus ada di bagian yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah penting tapi tidak mendesak. Ya, penting tapi tidak mendesak. Minta bantuan orang lain bisa gitu ya. Minta tolong bantuan orang lain bisa. Yang keempat adalah tidak penting, tidak mendesak. Bisa ditunda atau ditinggalkan, oke ya. Ini adalah RKPD masing-masing kelompok ya, silakan. Iya, di sini ya, sabar ya. Oke ya. Oke, masing-masing kelompok ya. Boleh ya, dikerjakan bersama. Lalu kelas ya, nama kelompoknya ya, nama teman-teman sekelompoknya. Oh ya, boleh.
keinginan dan kebutuhan semua anggota kelompokmu. Jadi di list ya. Misalnya di sini Geita keinginannya beli iPhone 13 Pro Max gitu ya. Terus Getara keinginannya beli action figure. Misalnya action figurnya siapa? Gojo, oke. Terus Cahya keinginannya Barbie, oke. Ya, jadi keinginan. Dan di sini adalah kebutuhan. Tuliskan kebutuhan anggota kelompok kalian. Jadi Wira kebutuhannya apa Wira? Makan, mandi. Jangan yang umum, yang kalau makan dan mandi kan pasti semua orang hidup pasti butuh makan dan ini ya. Nah, kebutuhan apa? Nah, boleh kuota kayak gitu. Atau terus Yudi biar bisa terus mengabari doi. Ini dia juga sama ya. Kenapa Arya? Oke. Nah, yang bawah ini adalah kalau yang tadi yang atas itu adalah barang. Yang bawah adalah tempat atau tujuan atau aktivitas. Ya, aktivitas. Ya, tempat yang ingin dituju atau kebutuhan. Contoh kebutuhan jasmani rohani, berarti ingin pergi ke pura gitu. Pura di mana gitu yang belum pernah kalian kunjungi gitu misalnya. Nah, oke ya. Oke, silakan. Beli aplikasi. Hasil karya. Oke. Ya, apa aja deh, langsung aja. Semakin cepat semakin baik. Apa? Oh, boleh. Berarti itu termasuk kebutuhan apa keinginan? Keinginan apa kebutuhannya? Famous, oke, famous. Berarti dia nanti tulisnya di sini ya. Yang bawah. Ya, list keinginannya berbeda, ya. Oke, oh jadi jadi itu boleh ya kalian isi satu orang boleh punya keinginan 2 boleh, tapi berbeda ya. Kalau sama nggak usah ditulis. Jadi misalnya Wira ingin MacBook, ya. Terus Ardi ingin MacBook juga, berarti tulisnya 1 aja. Oke. Nah, ya. Sedangkan Yos ingin Asus ROG. Nah, gitu misalnya. Kegiatan atau tujuan tempat gitu ya. Boleh pergi ke Korea gitu atau ke Jepang gitu misalnya. Keliling dulu ya. Oh, boleh. Jasmani atau Iya. rohani ya, itu Kalau kebutuhan olahraga. ya berhubungan dengan jasmani dan rohani. Ya udah mana ke pantai aja. Pergi ke gym gitu ya kebutuhan. Oke ya. Ya udah deh. Supaya kotak-kotak. Nek, fokus nih saran doang. Aku nggak cosplay. Oke, kostum cosplay. Oke, boleh. Aku cosplay jadi apa namanya? Denji. Denji versi cowok. Cewek. Ya Allah. Udah. Ya. Kalau keinginannya itu kita boleh nggak sih pakai kayak melakukan satu hobi itu? Untuk apa? Kayak keinginannya gitu loh. Biar nyambung sama kebutuhannya. 3 anjir. Ini cuy. Boleh. Kuota. Oh ya. Sebelah saya terutama. Wah iya padet. Kuota. Maksimum aku jadi kuota. Apa? Kebutuhannya? Kebutuhannya paketan. Kuota. Sama berarti sama. Pelan-pelan kan. Apa keinginannya?
kok ada 2 keinginan. Ini dibuka aja biar nggak kelihatan kalau prakarya gimana. Kok didorong banget? Oke. Nah, keinginannya kalau ini kebutuhan. Udah jasmani. Ya. Ini kok di sini? Traveler. Oke, sudah. Jasmani kalau rohani itu kamu sebenarnya pengen sembahyang kemana gitu. Kalau Iya. jasmani itu tentang kesehatan kamu. Benar. Atau misalnya kamu harus Tentang pulang fisik. kemana gitu. Benar. Ya. Ya nggak apa-apa. Oh nggak benar nggak usah dihapus ya. Keju. Nah sekarang yang bawah ya, yang bawah keinginan dan kebutuhan yang bawah langsung. Udah ini. Iya. Sudah? Belum? Belum apa sudah? Ayo. Kira-kira pulang. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk menulis yang kosong, yang masih kosong. Kalau udah ada isinya, nggak usah diisi lagi deh. Oh, kok bawa HP? Oh, OSIS. Udah dikasih nama kan ya, semua LKPD-nya sudah dikasih nama. Sekarang kita tukar. Ya? Siapa manggil saya? Kebutuhan tadi bisa jasmani atau rohani. Ya, kebutuhan yang berhubungan dengan rohani biasanya apa, yo? Sembahyang, bener. Nah, sembahyang tuh ingin pergi ke pura yang belum kalian pernah kunjungi gitu misalnya. Oke, ditukar ya, ditukar. LKPD-nya ditukar. Oh, belum dapat. Ini deh. Tukar. Tukar lagi. Sudah. Oke, sudah. Nah, sekarang ada LKPD baru itu dikasih nama kelompok kalian ya. Ya, nama anggota kelompok kalian, kelas. Oke, nggak apa-apa. Nah, dari daftar keinginan dan kebutuhan milik teman kalian, silakan kalian tuliskan mana yang harus tersebut dibeli. Oke. Saya beri waktu 10 menit atau 5 menit ya. Ya. Rencanakan segera. Oh, berarti kalau merencanakan jam tangan benar kan? Jam tangan. Ini di sini jam tangan. Jam tangan. Oke. Untuk yang pertama yaitu penting mendesak, mereka ada perluan baju, sweater dan sembahyang. Lalu untuk yang kedua yaitu tidak penting tapi mendesak, yaitu ada jam tangan, desperate dan
perjalanan bersembahyang musafir. Lalu ada skala prioritas yang ketiga, yaitu penting tak mendesak, yaitu ada HP, laptop, iPad, sepatu basket, sepatu marching band, sepatu butik, sepatu lari, dan baju warna. Lalu ada skala prioritas yang keempat, yaitu tidak penting dan tidak mendesak, yang dimana dapat ditunda atau ditinggalkan, yaitu ada berlibur ke Jepang, ke Korea, ke Denpasar, patung GWK, ataupun berlibur ke pantai atau tanah bro. Oke. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan ya, benar. Oke, biarin dari sini. Lima menit lagi. Oke. Sudah. Karena sudah, nah sekarang saya mau nanti satu persatu silakan berdiri berkelompok ya untuk mempresentasikan jawabannya, dan yang lain mengomentari kira-kira benar nggak pilihan mereka. Barang tersebut ditaruh di bagian nomor 1, oke ya. Dimulai dari kelompoknya Getara, silakan berdiri. Ya, yuk. Langsung aja. Jadi di sini saya akan membacakan skala prioritas dari kelompoknya Wira. Ya. Yang lain perhatikan dulu. Skala prioritas dari kelompoknya Linda, Sita, Raini, dan tidak mendesak. Olahraga tidak penting dan tidak mendesak. Nah, bingung dia. Iya. Iya, nggak apa-apa. Olahraga, renang, lari, mencari wisata indah di internet tidak penting. Nge-gym. Sudah tepuk tangan. Oke, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Apa itu skala prioritas? Hal yang harus diutamakan yang dalam memenuhi kebutuhan. Oke. Pembelajaran berikutnya kita belajar tentang tentang masa praaksara ya. Oke. Praaksara. Oke. Nanti dikerjakan di LKS ya, halaman 46 sampai 47 yang pilihan ganda. Oke ya. Oke, apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan? Oke, menyenangkan ya. Terima kasih banyak. Langsung saja ditutup ya. Silakan Wira. Berdiri. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang.